Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Imawan Muhammad Ilham. Baik, teman-teman sekalian, kali ini kita akan menjelaskan mengenai tahara. Ya, apa itu tahara? Bagaimana pembagiannya dan apa-apa saja jenis dalam menggunakan tahara. Baik, langsung saja. Sebelum itu kita simak video berikut ini. Islam adalah agama yang sempurna. Semua perkara yang dibutuhkan manusia di dunia ini dan di akhirat nanti telah dijelaskan, termasuk masalah kesucian dan kebersihan. Banyak ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang memerintahkan atau menganjurkan kebersihan. Salah satunya mengenai adab dalam buang hajat. Perlu diketahui bahwa ternyata banyak siksa kubur itu disebabkan oleh kencing yang tidak bersih. Ya, sebagaimana kita pahami bahwa air kencing manusia termasuk najis. Maka badan, pakaian, atau tempat yang terkena air kencing harus dibersihkan. Jika tidak dibersihkan, maka itu bisa menjadi penyebab siksa kubur. Coba perhatikan hadis berikut yang disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Bulughul Maram saat membahas bab buang hajat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, bersihkanlah diri dari kencing, karena kebanyakan siksa kubur berasal dari bekas kencing tersebut. Al-Hakim mengatakan bahwa hadis ini sahih sesuai syarat Bukhari dan Muslim, dan ia katakan bahwa hadis ini tidak diketahui memiliki ailah atau cacat. Namun hadis ini tidak dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis ini memiliki penguat dari hadis Abu Yahya Al-Qattan. At-Tirmidzi dan Bukhari ditanya mengenai hadis ini, mereka katakan bahwa hadis ini sahih. Begitu pula adab. Ya, itu ya, teman-teman sekalian, merupakan beberapa cuplikan atau beberapa penjelasan mengapa penting yang namanya tahara. Jadi sebelum masuk ke pembahasan, saya memutarkan video tersebut sebagaimana teman-teman supaya paham betapa pentingnya kita bersih atau suci dari yang namanya najis maupun hadas. Langsung saja teman-teman sekalian, kita masuk landasan tahara, artinya landasan yang dalam Al-Quran yang menganjurkan kita untuk bersuci atau melaksanakan tahara. Beberapa ayat diantaranya yaitu terdapat di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 6, yaitu sebagaimana bunyinya, ya ayyuhallazina amanu isa kuntum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain wa in kuntum junuban fattaharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'am fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydiyakum min ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraji walaki yuridu liyutahhirakum. Jadi ayat ini jelas membahas mengenai tata cara kita tahara dan landasan kita untuk mandi wajib dan sebagainya. Selain Quran surah Al-Maidah juga ada beberapa ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan mengenai pentingnya tahara, yaitu ada juga di Quran surah Al-Anfal ayat 11, juga termaktub di dalam Quran surah Al-Waqiah ayat 79, juga di Quran surah Al-Mudatsir ayat 4. Di mana di dalam Quran surah Al-Maidah itu menjelaskan mengenai tata cara wudu, mulai pada saat kita hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu junub maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air kecil atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik atau suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu.
Allah tidak ingin menyulitkan kita, tapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu agar kamu bersyukur. Jadi jelas di dalam Quran surat Al-Maidah ini dijelaskan bahwa sebenarnya dalam tahara itu ada sebenarnya 3 bersuci, yaitu yang pertama berwudu, kemudian yang kedua adalah tayamum, dan selanjutnya adalah mandi wajib. Jadi itu merupakan penjelasan yang ada di dalam Quran surah Al-Maidah. Namun teman-teman sekalian, kalau kita mau menilik lebih jauh mengenai pengertian tahara, yaitu menurut bahasa tahara adalah bersuci, kemudian secara syara atau istilah adalah membersihkan diri, pakaian, tempat dan benda-benda lain dari najis dan hadas menurut cara-cara yang ditentukan oleh tentunya syariat Islam. Selanjutnya juga tahara secara umum adalah ketika kita bersih dari segala sesuatu, baik itu najis maupun hadas yang dapat membatalkan orang dalam melaksanakan ibadah terkhusus dalam pelaksanaan salat. Karena sebagaimana kalau kita ketahui bahwa tidak sah atau diterima salat ketika kita dalam mengerjakannya itu tidak betul-betul dalam keadaan suci. Jadi itu penting. Selanjutnya beberapa tata cara bersuci juga sudah dijelaskan di dalam Quran surah Al-Maidah juga. Pertama baik itu mengenai wudu maupun secara wajibnya. Namun ada beberapa sunnah-sunnah yang telah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pernah dicontohkan, yaitu bagaimana kita membaca basmalah niat wudu ya. Kemudian mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita membasuh kedua telapak tangan kita sebanyak 3 kali, dan kita dahulukan yang kanan kemudian yang kiri. Selanjutnya kita melaksanakan atau berkumur sambil menghisap atau ini istilahkan dengan istinsyak ya. Kemudian sebanyak 3 kali juga. Kemudian kita membasuh muka 3 kali dengan menggosok-gosokkannya kedua sudut mata dan menitikannya dalam membasuhnya. Artinya kita mulai ambil air kemudian kita usap sampai belakang. Artinya seluruh wajah ya, bukan muka, karena muka dan wajah itu sebenarnya berbeda. Kalau muka berarti yang tampak saja, kemudian yang wajah itu adalah keseluruhan dari yang ada di anggota tubuh kita. Kemudian teman-teman sekalian yang ada jenggotnya juga bisa mengambil air kemudian mensela-selanya. Selanjutnya setelah itu 3 kali kita membasuh tangan kita sampai dari tangan sampai ke siku ya, sebanyak 3 kali juga. Kita dahulukan yang kanan. Selanjutnya kita mengusap kepala kita 1 kali dengan cara menjalankan kedua tangan dimulai dari ujung kepala hingga ke tengguk, kemudian mengembalikannya. Artinya kita ambil air kemudian kita membasuhnya ke belakang, kemudian kembali ke depan, kemudian kita bagian telinga kita itu dibersihkan ya. Selanjutnya kita terakhir itu kita membasuh kedua kaki beserta mata kaki sebanyak 3 kali juga. Itu disunnahkan 3 kali. Setelah itu kita membaca doa, Allahumma asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu adalah tata cara berwudu. Kemudian ada sebenarnya tata cara tayamum. Kemudian tayamum ini sudah dijelaskan juga di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 6 tadi mengenai tata caranya. Yaitu soalnya dalam tayamum itu soalnya punya 4 rukun ya. Pertama kita niat ya, niat dalam hati bahwa kita akan melaksanakan tayamum untuk salat. Kalau namun sebelum kita tayamum kita perlu perhatikan dulu air atau kapan kita hendak harus tayamum itu. Apabila kita sudah masuk ke salat kemudian kita tidak mendapatkan air sama sekali, atau kita dalam keadaan sakit dan apabila terkena air kita ragu bahwa kita yakin bahwa sakit kita itu akan bertambah, maka itu adalah salah satu cara untuk
bisa bertayamum. Yang Islam ini soalnya teman-teman sekalian sangat mudah. Adapun tata cara tayamum sebenarnya itu kita menepuk kedua belah tangan pada debu tanah selepas berniat. Kemudian selanjutnya kita tepuk untuk di sapu ke muka. Kita tepuk lagi untuk kita sapu ke muka. Selanjutnya tepuk itu sapu di kedua buah tangan hingga ke siku. Ya, artinya hampir sama dengan berwudu, namun hanya dua yang ditekankan di sini pada saat tayamumnya itu muka dan tangan sampai siku. Selanjutnya yang ketiga itu ada namanya mandi wajib, ya. Juga dijelaskan di dalam Quran surat Al-Maidah mengenai tata caranya dan penyebabnya. Penyebab mandi wajib itu ada beberapa, ya. Di antaranya itu ada junub, nifas, haid, dan ketika kita masuk Islam maka kita perlu yang namanya mandi wajib untuk bisa kembali suci. Teman-teman sekalian, sebenarnya kita perlu ketahui bahwa perbedaan antara najis dan hadas itu berbeda, ya. Najis ini adalah kotoran yang mengenai pakaian atau badan, sehingga ini yang menghalangi kita untuk melaksanakan salat, dan cara mensucikannya itu dengan cara berwudu, cukup berwudu saja. Selanjutnya kalau kita berhadas, yaitu atau keadaan yang mengenai rohani manusia sehingga menghalangi salat, seperti intinya kalau misalkan kita berhadas ini meskipun kita berwudu maka itu belum sah salat kita kalau kita tidak melakukan yang namanya mandi wajib. Penyebabnya itu seperti kita haid, nifas, mimpi basah atau junub atau masuk Islam itu, maka kita harus melakukan mandi wajib sebelum kita sholat. Kemudian alat yang bisa digunakan untuk bersuci sebenarnya itu air, ya. Yang pertama kita menggunakan air dulu. Namun kalau tidak ada air maka kita boleh menggunakan tanah atau pun debu atau benda-benda padat lainnya. Soalnya adapun tata cara mandi wajib itu juga dijelaskan di dalam beberapa riwayat. Namun teman-teman sekalian perlu teman-teman ketahui perbedaan najis yang dalam Islam yang manakah itu, karena najis itu pada hakikatnya terbagi menjadi tiga. Ada yang namanya najis muqallasa, najis mukhaffaf, namun dan najis mutawassita atau najis berat. Melihat gambar-gambar yang tertera di layar, teman-teman mungkin tidak bisa membedakan. Untuk itu kita akan sedikit mengkaji juga mengenai yang mana sih tergolong najis mukhallasa, yang mana sih tergolong najis mukhaffafah, juga najis mutawassita. Sebenarnya teman-teman sekalian, cara membedakannya itu soalnya cukup mudah, ya. Kalau najis mukhaffafah itu cirinya itu atau cara membersihkannya itu hanya percikan air ke atas najis tersebut. Jadi kita cukup mempercikannya ke dalam benda atau najis itu yang melekat pada pakaian kita atau tempat kita akan melakukan salat ibadah. Dan itu sebenarnya harus bersih, ya, kalau tempat salat. Namun kalau yang melekat itu sebenarnya di antaranya najis ringan itu ada sebenarnya air kencing anak-anak laki berusia kurang dari 2 tahun. Jadi ini dikhususkan untuk anak laki-laki, ya, kurang dari 2 tahun. Ini yang masih termasuk najis ringan, artinya ini masih minum susu kalau anak-anak kecil. Selanjutnya ada najis mutawassita, yaitu najis pertengahan. Najis ini membersihkannya itu kita harus mencucinya dengan air mutlak, ya, hingga hilang 3 perkara, yang mana hilangnya itu hilang zatnya, hilang warna atau bau dan rasanya. Intinya wujudnya, ya, artinya sudah tidak ada lagi warna, tidak ada yang kelihatan, dan tidak ada juga rasanya. Ya.
Selanjutnya ada yang dinamakan najis mukhallasa atau najis berat. Di mana najis ini sebenarnya jarang kita jumpai, namun cara membersihkannya tidak serta-merta kita membasuhnya saja. Ada hal-hal yang harus kita perhatikan dalam membersihkan najis berat ini. Di antaranya itu kalau kita membersihkan najis mughallas atau najis berat, maka kita perlu membasuh 7 kali, dan salah satu basuhan itu hendaklah kita menggunakan air ya, dicampurkan tanah. Artinya 7 kali kita menggunakan air, kemudian 1 kalinya kita menggunakan media tanah ya, dicampur. Contoh najis ini yaitu ketika 2 ya, artinya ada babi dan anjing, itu yang hal-hal yang diharamkan. Itu najis yang berkaitan dengan babi dan anjing itu, maka itu termasuk najis berat, utamanya anjing itu pada air liurnya. Ya, mungkin itu saja pembahasan kita mengenai tahara ya. Pesannya adalah awasi najis agar ibadah kita tidak sia-sia karena najis. Innallaha yuhibbul tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang taubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Oke, jangan lupa like dan subscribe. Saya akhiri dengan ucapan billahi fisabilil haq wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.